saya. Untuk kali ini kita akan membahas di pertemuan ke-6 masih mengenai OSI layar. Jangan lupa tetap di rumah, tetap jaga jarak, kita patuhi semua peraturan yang ada karena kita masih dalam pandemi. Kita masih menggunakan materi online, pembahasan tetap online, semua materi online. Silakan kepada kalian semua, saya minta untuk tetap mendoakan agar masa pandemik ini cepat selesai dan cepat kita bertemu lagi di sekolah. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu. Dan saya ingatkan nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tetap dapat update terbaru mengenai semua pelajaran yang ada di sekolah yang diberikan kepada kalian. Sebelum kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertemuan selanjutnya ini kita masih sama. Oke, 5 layar session. Layar session itu fungsinya apa sih? Itu masih bagian dari OSI layar. Nah, itu fungsinya buat apa aja? Kalian jangan salah juga ya dalam menentukan. Jelas dia masih berhubungan dengan jenis komunikasi data. Dalam session ini ada simple flag, hard duplex, dan full duplex. Nah, itu bagian dari layarnya session atau OSI layar. Oke, masih dalam bagian dari OSI. Harus paham itu. Oke, jangan lupa, jangan sampai salah. Nah, yang keenam ini adalah protokol pada session layer. Nah, protokol masih bagian dari OSI. Dia mencakupnya apa aja? NetBIOS, terus ADSP, ISO, STPS, PPTP, RCP, RCCP. Nah, itu bagian dari mereka juga. Nah, ini adalah peraturan masih bagian dalam OSI layer. Bisa paham itu OSI itu. Wah, ternyata OSI banyak juga ya cakupan-cakupannya. Harus paham itu ya, harus jangan pendah. Karena apa? Kalau kalian bergerak di bidang ini, kalian harus ikuti peraturan ini, karena ini peraturan ini sudah baku, nggak boleh tidak. Oke. Nah, layar presentation. Layar presentation ini meliputi apa aja? Nah, banyak tuh, mulai dari formatnya JPEG, doc, XL, XLX atau Excel. Berhubungan dengan presentasi. Nah, itu masih bagian dari mereka juga. Kalian harus ingat, oke ya, anak-anakku yang pintar-pintar, kalian harus mengerti dan harus paham, oke? Untuk ini kalian adalah prosesnya, melakukan proses kompresi proses yang harus kalian mengerti. Proses user sebagai receiver data atau bentuk-bentuk grafisnya. Ini adalah keterangan mengenai dari layar yang tadi. Nah, di sini ada keterangannya, lapisannya yang sebelumnya dari pertemuan sebelumnya. Ini adalah keterangan-keterangannya. Kalian bisa lihat apa aja sih prosesnya, apa untuk user itu sebagai apa. Nah, terus pada saat instalasinya seperti apa. Apa sih mencakup lapisan daripada model OSI itu layarnya? Nah, itu kalian harus mengerti juga ya. Nah, penyajian data, membantu penyajian dalam dan data ini ada tampilan dalam bentuk layar application. Nah, tulisan dalam lapisan session layer itu masih keterangan dari sebelumnya. Application layer. Terus protokol VTP, Virtual Terminal Protocol. Nah, itu kalian harus mengerti. Bagian
dari jenis session layer. Di sini kita udah masuk ke layer application, penyedia interface antara muka atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam bentuk jaringan, kemudian membantu pengiriman dan menerima pesan yang dikirim dalam bentuk jaringan tersebut. Nah, di sini nih, ini masih bagian dari posisi layar. Kenapa dia masuk ke ketujuh, layar application. Nah, layar application ini adalah bagian dari OC layer, oke? Nah, aku fungsi buat apa sih? Sini ada penjelasan nih. Fungsi sebagai alat pengumpul informasi data yang dikirim melalui jaringan. Nah, berarti misalnya saya nih ngirim informasi ke kalian dalam bentuk video. Sebelumnya saya udah ngirim di kalendernya dalam bentuk teks. Nah, itu harus sama fungsinya sebagai penyampai informasi kepada kalian. Saya pengirim, kalian penerima. Melalui media internet dan server. Nah, itulah fungsinya. Sama-sama memberikan informasi. Saya sebagai pengirim, kalian penerima dalam suatu aplikasi atau program. Itu adalah bagian dari contoh dari fungsinya si layar ini. Oke. Protokolnya apa sih? HTTP. Terus HTML, SMTP, POP3, SMTP, PTP, FTP. Itu adalah protokol yang digunakan dalam posisi layar. Terus TCP/IP, itu semua bagian dari posisi layar. Layar protokol. Saya langsung mengerti itu. Oh, ternyata posisi layar itu seperti ini ya. Posisi layar itu cakupannya seperti ini, bagian-bagiannya seperti ini. Nah, kalian paham tuh, karena apa? Kalian sebagai pengguna dan kalau dibilang kalau salah satu kalian ada ikut menjadi pengembang dari bagian dari OC layar, wah hebat sekali, karena OC layar ini sangat luas peraturannya, kalian ada di dalamnya. Oke, lanjut lagi. Nah, layar aplikasi ini menyedia apa aja? Interface aplikasinya, terus user sebagai lapisan paling dekat dengan user komputer. Usernya siapa? Kalian, saya, itu usernya. Nah, terus di dalam komputer itu seperti apa? Email, klien, web browsing. Nah, itu ada di bagian dalam aplikasi layar application ini. Fungsinya apa sih? Sebagai alat mengumpul informasi. Kalian sebagai alat mengumpul informasi, kalian menerima informasi. Saya pemberinya. Yang lain juga guru-guru pemberinya. Kalian menerima semua informasi tersebut. Untuk apa? Untuk suatu pengetahuan. Saya juga apa? Saya juga mencari informasi. Saat saya dapat, saya kirim lagi kepada kalian. Nah, sama aja fungsinya. Saya sebagai penerima informasi, saya juga sebagai penyalur informasi. Dalam bidang apa? Dalam bidang komunikasi. Nah, di sini saya menggunakan fungsi apa? Sebagai fungsi apa? Informasinya, fungsi dari OC layar tersebut. Saya menggunakan aplikasi OC layar untuk menyalurkan suatu informasi pada kalian. Bilang saya memberikan suatu pengetahuan kepada kalian dalam bentuk apa? Bentuk aplikasi, terus dalam bentuk data. Itu yang saya sampaikan kepada kalian. Saya menggunakan fasilitas semua yang ada di OC layar ini. Layar protokolnya apa sih, Pak? Nah, yang tadi saya sebutkan HTTP, terus SMTP, HTML,
VoIP, SFTP, VoIP itu adalah protokol dari layarnya tersebut. Layar protokol. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ada kalian. Protokolnya ini, terus fungsinya ini, terus bagian dari ini. Nah, itu semua adalah bagian dari satu OSI layar. Oke, anak-anakku? Oke, anak-anakku. Nah, sudah saya bahas dari sebelumnya. Nomor 1 sampai ke 6 ini. Semoga kalian mendapatkan suatu pengetahuan dengan materi ini. Saya tetap mengingatkan kepada kalian, tetap jaga jarak, tetap di rumah, jangan kemana-mana, karena itu demi kesehatan kalian. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap bisa mengikuti semua mata pelajaran yang diberikan oleh semua dewan guru. Yang terpenting adalah terus berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan kalian bisa kembali ke sekolah melanjutkan aktivitas. Dan kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum.